Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengentry jurnal pada soal PD Mitra, di mana di video sebelumnya saya sudah sampai dengan dokumen transaksi nomor 13. Untuk rincian videonya ada pada deskripsi video kali ini. Kita akan mulai mengentry jurnal untuk dokumen transaksi nomor 14. Di mana dokumen transaksi nomor 14 ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2016, di mana PD Mitra menerima uang dari Maulana Komputer sejumlah 28.600.000 untuk pelunasan faktur. Maka kita akan catat bukti penerimaan kas ini ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Kita catat tanggalnya adalah tanggal 14. Lalu ini kita buat BKM, nomor buktinya BKM 12-4. Lalu keterangannya kita buat nama dari customer kita. Di sini nama customernya adalah Maulana Komputer, maka kita buat di sini Maulana Komputer keterangannya. Kita terima adalah uang sebanyak 28.600.000. Nah, seperti ini. Lalu dipindahkan juga ke account receivable. Karena ini account receivable ya, account receivable, maka harus dipindahkan ke kartu piutang ya. Ini dia, kita masukin ke buku besar pembantu piutang. Oke, kita masukkan tanggal 14 pelunasan JKM-1. Oke. Ini piutangnya ada di sebelah kredit. Nih ya, piutangnya ada di sebelah kredit. Nih dia kredit, maka kita pindah ke buku besar pembantu piutang juga di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Oke, saldonya debit ketemu kredit dikurangin. Nah, jadi untuk bukti penerimaan kas ini dicatat di jurnal penerimaan kas. Lalu untuk angka account receivable-nya dipindahkan ke buku besar pembantu piutang ya. Oke. Kalau udah kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 15. Di mana dokumen transaksi nomor 15 ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2016. Pengeluaran kas ini digunakan untuk pembayaran PPN untuk bulan November sebesar 1.500.000. Karena bukti pengeluaran kas akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, kita tulis tanggalnya, tanggal 15. Lalu kita buat nomornya BKK 12-4. Lalu keterangannya kita buat di sini pembayaran PPN November ya. Ini keterangannya pembayaran PPN November. Ini nomor ceknya kalau diminta kita isi. Ini dia nomor ceknya. Kalau ada kolomnya kita isi. Oke, kita lanjut. Untuk akun yang digunakan di soal ini pembayaran PPN November, maka kita lihat di neraca saldo awal posisi PPN outcome dan income nih dia yang kita perhatikan, di mana di sini PPN outcome di November adalah kredit 4.500.000 dan PPN income debit adalah 3 juta. Nah, selisihnya adalah 1.500.000. Nah, itu yang dibayarkan. Oke, berarti kita jurnalnya seperti ini. Debitnya adalah PPN outcome yang ini, PPN outcome. Nilainya adalah 4.500.000.
Lalu kreditnya ada pastinya ada di sini karena membayar 1.500.000, kita buat di sini 1.500.000. Nah, ada akun satu lagi yaitu PPN Income nih dia. Sebesar 3 juta, ini dia PPN Income. Ini adalah jurnal yang dicatat untuk transaksi pembayaran PPN bulan November. Kita lihat angka di neraca saldo awal. Untuk PPN outcome-nya itu ada di sebelah kredit 4.500.000 dan income debit 3 juta. Nah, selisihnya adalah 1.500.000. Ini adalah jurnal untuk pembayaran PPN di bulan November, yaitu pembayaran PPN outcome dan income. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 16. Di mana dokumen 16 ini merupakan voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2016 untuk pembayaran keperluan pribadi pemilik perusahaan sebesar 1 juta. Oke, kan kita catat di jurnal kas kecil. Nah, kita lihat dulu jurnal ini. Kas kecilnya menggunakan metodenya. Nah, kalau lupa kita lihat lagi. Kas kecilnya metodenya adalah dana tetap ya, jadi tidak perlu kita catat. Nanti kita catat saat terjadi pengisian dana kas kecil. Jadi untuk dokumen transaksi voucher kas kecil ini ya, pembayaran untuk kepentingan pribadi ini tidak perlu dicatat di jurnal kas kecil karena menggunakan sistem dana tetap. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya, dokumen 17, di mana ini merupakan faktur penjualan secara kredit, di mana PD Mitra menjual kepada Ilham Komputer pada tanggal 18 Desember 2016 dengan termin 2/10 N/30 dengan total penjualan kredit adalah 190.100.000. Di mana rinciannya untuk total itemnya ada 171 juta, ya 171 juta, dan PPN outcome-nya ada 17.100.000. Dan di sini ada freight collected sebesar 2 juta, jadi total keseluruhan 190.100.000. Oke, kita catat di jurnal penjualan. Kita buat tanggalnya tanggal 18. Di sini adalah F12 strip 2. Namanya adalah Ilham Komputer. Angkanya account receivable-nya yang ada di sini 190.100.000. Sales-nya yang ada di sini 171 juta. PPN-nya ini nanti yang ini 17.100.000. Oke, freight collected-nya tadi adalah 2 juta. Jadi, yang ada di faktur ini tinggal disalin ke jurnal penjualan. Oke, kalau udah kita jumlahkan yang bagian kredit, udah sama ya. Lalu setelah itu kita akan ke jurnal umum untuk mencatat COGS dan merchandise. Ya, kita akan mencatat ini COGS dan merchandise. Angkanya nanti kita ambil dari kartu persediaan. Kita catat dulu. Di sini tanggal 18. Ini yang barang T131C. Ilham Komputer.
Total yang dijual adalah yang ini 6. Harganya ngikutin harga saldo. Oke, kita kalikan. Saldonya dikurangi yang dijual. Kalau udah, sekarang kita ke item berikutnya. Yaitu 4 yang dijual. Harganya ngikutin yang ada di saldo. Berarti saldo yang ada di saldo, unit saldo dikurangi dengan yang dijual. Harganya tetap sama. Oke, sekarang yang kita hitung untuk COGS adalah yang ini 50 juta ditambah dengan 96 juta, berarti 146 juta. Ini dia. Jadi kita jumlahkan yang ada di kolom out bagian item yang pertama ditambah dengan kolom out di item yang kedua. Ya, 146 juta. Oke, ini udah. Jadi COGS dan merchandise diambil dari kartu persediaan. Nah, ternyata tadi yang jurnal penjualan, yang Ilham Komputer kan ada account receivable. Nah, ini harus kita masukin ke buku besar pembantu piutang tanggal 18 penjualan. Nah, penjualannya di debit untuk account receivable. Ini dia ya, di debit ya account receivable. Nah, ini tinggal dipindahkan aja angkanya. Oke, jadi kalau ada transaksi penjualan secara kredit, maka dicatat di jurnal penjualan, nanti account receivable-nya ini dipindahkan ke buku besar pembantu piutang. Selain itu juga mencatat COGS dan merchandise. Apabila di kolom ini tidak disediakan, kita catat di jurnal umum. Tapi kalau di kolom jurnal penjualan ada COGS dan merchandise, maka kita masukkan di sana. Kita lanjutkan lagi untuk dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 18. Di mana dokumen transaksi nomor 18 ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2016. Di mana ini adalah pembayaran faktur tanggal 10 Desember sebesar Rp259.500.000. Ya, kita akan catat di jurnal pengeluaran kas. Kita mulai input, yaitu tanggal 18, BKK 12/5, lalu keterangannya adalah nama suppliernya, nomor ceknya kita isi jika ada, lalu jumlahnya, jumlah hutangnya 259.500.000. Cash in banknya kita isi sebanyak uang yang ada di sini nih. Sama, lalu sekarang karena ada account payable, maka kita pindahkan ke buku besar pembantu hutang. Kita buat di sini tanggalnya adalah 18, pelunasan JKK strip 1. Nah, account payable-nya ada di sebelah debit, maka dipindahkan ke sebelah debit. Seperti ini. Saldonya adalah saldo kredit ketemu debit itu dikurang. Nah, seperti ini cara untuk mengerjakan dokumen transaksi nomor 18. Untuk bukti pengeluaran kas dicatat di jurnal pengeluaran kas
lalu debitnya adalah account payable, dan kreditnya adalah cash in bank. Untuk account payable dipindahkan ke kartu hutang atau buku besar pembantu hutang. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya. Di mana dokumen transaksi nomor 19 ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2016. Bukti penerimaan kas ini diterima uang dari Maulida Komputer sebesar 6 juta untuk pelunasan piutang yang sudah dihapuskan di bulan Oktober 2016. Di mana waktu itu piutangnya adalah 12 juta sudah dihapuskan, dan ternyata sekarang Maulida Komputer bisa melunasi sebanyak 50% dari piutang yang sudah kita hapuskan. Dari transaksi ini akan dicatat di jurnal penerimaan kas. Oke, kita catat di jurnal penerimaan kas tanggal 20. Berarti di sini BKM 12/5 Maulida Komputer senilai 6 juta cash in bank-nya, dan kreditnya itu bukan account receivable karena ini adalah piutang yang sudah dihapuskan. Jadi kita menggunakan akun allowance karena sudah dihapuskan. Oke, kita menggunakan akun allowance for debt. Demikian video kita kali ini mengerjakan dokumen transaksi yang ada di PD Mitra. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.